Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai teknik menglepek atau menggeber. Jadi kalau di permainan merpati tinggian seperti merpati tomprang atau mungkin rumahan, terus juga mungkin merpati kolong. Ya, kolong itu kan sebetulnya masuk juga dalam kategori merpati tinggian. Itu memang cara atau teknik dalam menggeber, yaitu istilahnya memainkan betinanya ya, untuk mengundang si jantan itu untuk mengejar betinanya. Itu kalau bagi saya pribadi itu sangat-sangatlah penting ya. Nah, di sini saya tidak ingin istilahnya menilai atau menghakimi bahwa cara menggeber seperti ini salah, cara menggeber seperti ini betul. Ya. Saya sih tidak akan membahas mengenai hal itu ya. Tetapi poin-poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentunya teknik ya, dalam cara kita memainkan betina, menggeber, atau kalau di daerah Jawa dan sekitarnya ya, Jogja dan sekitarnya itu nyebutnya ngelepek ya. Ngelepek yaitu betina yang kita pegang ya, kita pegang seperti ini ya, terus kita mainkan. Ini kan disebutnya sebagai ngelepek atau ngeber ya. Itu menurut saya pribadi itu sangat penting dan sangat memberikan pengaruh ya, apakah pejantan atau merpati jantan itu akan bisa bekerja dengan maksimal atau tidak ya. Jadi prinsipnya sebetulnya begini, tujuan dari kita memainkan betina, menglepek atau menggeber itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan emosi, merangsang ya, pejantan, merpati jantan itu untuk secepatnya bisa datang ya, atau mengejar ke betina istrinya ya, atau jodohnya ya, sebetulnya tujuannya kan itu. Nah, kalau di merpati kolong ya, itu mungkin teknik gebernya ya, ini menurut versi saya ya, jadi kalau salah ya mohon dimaafkan ya. Ini menurut pengamatan saya, teknik dalam menggeber di merpati kolong mungkin tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ya, karena biasanya kan merpati datangnya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Jadi baru betina baru dimainkan 1-2 kali gini kan jantannya sudah sampai di landasan ya. Tetapi kalau kita bicara merpati tomprang yang burung itu datang benar-benar full tinggi
nyaris tidak terlihat ya, kadang terlihat hilang karena memang benar-benar halus ya, super tinggi. Nah itu tentunya teknik kita dalam memainkan betina menggeber itu akan sangat-sangat memberikan pengaruh. Dan makanya dalam permainan tomprang biasanya dibantu juga dengan umbulan. Ya, umbulan itu adalah merpati-merpati yang kita lempar ke atas. Ya, kita lempar ke atas, terus dia biasanya akan terbang turun. Ya, lempar ke atas, terbang turun ke kandang. Ya. Itu tujuannya adalah yang pertama agar merpati yang mulai datang, ya, datang di lapak yang sedemikian tingginya, itu supaya paham, ya, merpati itu paham, sadar bahwa ini loh sudah sampai di tujuan. Ya, jadi itu juga umbulan itu sebetulnya juga ada tekniknya. Ya, yang ini kalau menurut versi saya yaitu yang pertama adalah kita menggunakan burung apapun aja, ya, begitu tanda-tanda merpati sudah terpantau datang dan demikian tinggi, ya kalau tanggung ya nggak perlu diumbulin, ya. Tapi kalau merpati sudah datangnya sedemikian tinggi itu sangat perlu, ya. Kecuali memang merpati sudah benar-benar mapan, ya, mapan sekali, mungkin nggak perlu umbulan, dia biasanya sudah paham kandangnya mana dan dia akan turun. Tapi kalau merpati-merpati yang belum begitu mapan, setengah mapan, ya, itu menurut saya sangat penting. Ya. Jadi pertama umbulan itu menggunakan warna apa aja, ya tujuannya supaya merpati yang di atas itu melihat itu loh, ada burung-burung merpati terbang, dia melihat, ya. Setelah kalau yang kita lakukan setelah merpati itu mulai paham di mana kandangnya dan dia sudah mulai menukik, nah itu usahakan kasih umbulan lagi warna senada dengan betina jodohnya. Ya, warna senada 1 atau 2. Nah itu biasanya begitu merpati sudah nukik, dia dikasih umbulan warna betina senada, itu dia akan semakin ngelosnya akan semakin kencang. Semakin kencang setelah dia ngelos, istilahnya 1, 2 ya. 1 itu mutusnya, 2 ngelos, ya. Begitu sudah ngelos, itu umbulan sebaiknya berhenti dan fokus di joki saja, joki yang memainkan betina atau jodohnya, ya. Sehingga burung itu begitu ngelos sudah fokusnya hanya di 1 titik. Nah, tetapi kalau pada saat sudah merpati ngelos di setengah jalan kita masih terlalu banyak lempar umbulan, itu yang dikhawatirkan fokusnya akan terpecah, ya, dan sering terjadi merpati cedera, ya, karena dia bingung, dia mesti ngejar yang mana, ya. Ngejar karena dia sudah istilah speed maksimal, ya, turun itu udah speed maksimal. Dia bingung fokusnya karena joki geber dan ini masih banyak burung berterbangan. Nah, dia kadang fokusnya tidak terarah, ya. Dia bisa cedera, yaitu dengan mungkin nabrak asbes, ya, dan sebagainya. Dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah teknik dalam memainkan betina, menglepek atau menggeber, ya, itu sebetulnya tidak ada istilahnya salah benar, ya, karena masing-masing joki, ya, masing-masing pemain merpati itu pasti memiliki gayanya masing-masing. Jadi nanti mungkin saya akan lampirkan beberapa video, ya, beberapa gaya joki menggeber atau menglepek yang mungkin berbeda-beda, ya. Yang penting itu adalah kita paham, ya, paham tujuannya di mana kita harus menciptakan istilahnya membuat betina yang kita mainkan, yang kita klepek, yang kita geber itu seefektif mungkin. Berarti seefektif mungkin itu adalah
semakin mudah dilihat oleh pejantan ya, atau merpati jantan player kita ya, semakin mudah dilihat dari atas ya. Terus yang kedua, sebisa mungkin betina itu tidak rusak ya, tidak rusak. Rusak di sini bisa dalam arti rusak bulunya, ya, badannya, dan yang lebih parah lagi bisa merusak alat reproduksinya. Ya, kalau kita melakukan penggeberan yang tidak benar, ya, atau tidak baik. Ya. Itu. Nah. Saya nanti mungkin akan coba berikan contoh sekilas saja ya, beberapa teknik penggeberan atau mengelepek merpati, dan nanti di akhir video saya akan memberikan kesimpulan kalau versi saya itu kira-kira saya lebih menyukai yang mana ya. Oke, simak terus videonya. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh gaya joki dalam mengelepek ya, atau menggeber playernya ya, dengan menggunakan betina. Nah, biasanya itu betina utama atau betina asli jodoh dari player itu biasanya akan dipegang di tangan kanan, dan yang kiri adalah betina sebagai pembantu aja ya, kecuali jokinya kidal ya. Nah, yang gaya pertama adalah dengan gaya menggeber posisi tangan di atas ya, dan iramanya itu sama persis ya antara kiri dan kanannya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini terus. Nah, begitu player itu sudah mulai ngelos mendekat, nah dia baru akan diturunkan, dipapakkan ke landasan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gaya yang istilahnya naik turun saling bergantian ya antara yang kanan dan kiri, yaitu seperti ini. Nah, ini seperti ini ya kan. Nah, nanti begitu sudah los turun, dia baru akan dipapakkan ke landasan. Nah, ada juga gaya kombinasi ya, gaya kombinasi itu sebetulnya menurut saya gaya yang paling saya suka ya, karena gaya kombinasi itu berarti joki paham betul kebutuhan akan playernya. Player itu harus ditreatment atau diperlakukan dengan gaya seperti apa ya. Jadi kayak kombinasi itu ya bisa begitu burung mulai datang dia bisa menggunakan gaya ini ya kan, begitu burung sudah menukik dia bisa berubah seperti ini ya. Dan biasanya dia benar-benar nggak monoton ya. Jadi dia akan bagaimana caranya bisa menyetir ya, ngedrive player itu sesuai dengan keinginannya ya. Jadi misal player datang dari posisi sebelah kanan, mungkin dia gayanya bisa berubah. Posisi datang sebelah kiri mungkin bisa berubah. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, kalau masalah teknik ya dalam memegang betina ya, ini mungkin saya agak mendekat aja ya, biar lebih terlihat ya. Teknik dalam memegang betina geberan ya, itu dan juga memainkan ya, itu sebaiknya itu jangan di gini ya, dalam menggeber tuh jangan seperti ini. Jadi dipuntar-puntir seperti ini ya. Itu cenderung akan berpengaruh merusak alat reproduksinya ya, sehingga mungkin telurnya terlambat ya, kopyor ya. Itu efeknya akan seperti itu ya.
Jadi usahakan betina itu ditarik aja ke atas ke bawah. Nah, ya, jadi betina tarik ke atas ke bawah seperti ini. Jangan begini, jangan diputer-puter seperti ini. Kasihan, ya, kasihan. Jadi cukup digeber begini aja, tarik ke bawah. Ya. Dan kalau betinanya itu sudah akan bertelur, ya, sudah mendekati saat-saat akan bertelur, itu megangnya diusahakan di sini. Ya, jadi pegangnya di sini, jangan di ujung. Jadi pegangnya di bodinya, ya, badannya sini. Nah, ini cukup naik turun, ya, naik turun. Jangan istilahnya diapain ya, kalau diputer-puter, kasihan. Ya, ini cukup naik turun, naikin, turunin, ya. Naikin, turunin. Tidak perlu seperti ini, ya. Itu rusak nanti betinanya. Aduh, capek juga. Oke, saya kira itu aja ya. Ya, ini hanya pendapat pribadi. Ya, silahkan kalau kira-kira masuk akal, bisa diterapkan. Ya, jadi prinsipnya bagaimana kita bisa, kesimpulannya ya, prinsip atau kesimpulannya dalam kita memainkan, menggeber, mengelepek dengan menggunakan betina itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa merangsang, ya, emosi dari pejantan player kita itu untuk sesegera mungkin datang ke betinanya. Ya, tujuannya adalah itu. Otomatis ya kita harus melakukan penggeberan, pengelepean itu seefektif mungkin. Ya. Jadi ya kalau menurut saya paling efektif sebetulnya adalah bukan diputer-puter seperti ini, ya, tetapi paling efektif adalah naikin ke atas, turunin. Naikin ke atas, turunin. Naikin ke atas, turunin. Di samping itu paling efektif, terus betinanya juga tidak rusak. Ya, jadi betina dia tetap kondisinya sehat, ya. Alat reproduksinya juga saya kira tidak akan terganggu. Tuh. Oke, saya kira video kali ini cukup ya. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.